Kita akan belajar, saudara, mengenal betul Tuhan itu sebagai Papa. Nah, tadi saya dapat berita karena ada salah seorang saudara kita yang sedang skripsi, dia ngambil psikologi. Nah, dia buat tema untuk skripsinya, judulnya tentang komunikasi remaja broken home. Nah, terus dia cari data-data, dia dari khotbah-khotbah saya dia dapatkan. Nah, terus dia tulis begini, saya ulangi ya. Ya Pak, ini lagi berusaha. Nah, ini saya katakan tadi, harusnya Oktober ini wisuda, tapi dia rasa nggak siap. Nah, terus saya dorong dia, harus. Ya, saya akan bacakan tulisannya begini ya. Mana tadi? Pak, kalau misalnya saya belum bisa wisuda, ini November tahun ini, saya minta maaf ya, sepertinya akan sulit ngejar. November terlalu mepet. Sekarang aja baru mulai garap pendahuluan. Maaf ya Pak, maaf sedikit lama. Tolong doakan supaya bisa segera selesai. Makasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak. Terus saya jawab, jangan nyerah sebelum usaha. Tidak bisa kalau mundur lagi, biaya akan tambah besar. Jadi harus bisa. Dan Roh Kudus pasti menolong. Kan ada Profesor Roh Kudus yang hebat itu, saya bilang. Tapi kalau sudah berusaha tetap tidak cukup waktunya, bagaimana? Ya, saya juga mau tanya, ayah ibu itu fungsinya di ayat yang mana? Dan masing-masing apa fungsinya? Coba Papa tolong jelaskan, karena saya mau belajar mengungkap hal itu di skripsi saya. Terus saya jawab, berusaha dulu, jangan nyerah sebelum berusaha. Jadi jangan sekali-kali dalam hidup ini memberi kesempatan pada alternatif. Karena tiap kali alternatif diberi kesempatan, maka jeleknya manusia pasti kita milik alternatifnya. Terus saya berikan ayatnya. Nah, itu saya jawab ini, ya Pak, ini lagi berusaha. Makanya ini lagi garap skripsinya, judulnya tentang komunikasi remaja broken home. Nah, aku aja dari keluarga yang broken home, jadi ya agak ngawang-ngawang menulis skripsi ini. Ya, terus saya yakinkan, kan kamu sudah ketemu orang tua yang benar di hadapan Tuhan, jadi tidak ada alasan untuk kamu menyerah kalah. Saudara, nggak lama setelah saya BBM-an dengan dia, terus saya dapat SMS dari dokter Esti, dokter gigi ya, istrinya Hari. Judulnya itu menarik sekali, dan ini penelitinya seorang muslim dari Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan bacakan ini. Maka itu Alkitab ini luar biasa. Anak yang sering dipeluk ayah akan jadi pribadi tangguh saat dewasa. Ya, Jakarta, tanggal 13 Agustus 2014. Pelukan yang diberikan orang tua kepada anak bukan sekedar bentuk ungkapan rasa sayang saja. Lebih dari itu, pelukan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh ternyata bisa ikut membentuk karakter anak sejak dini. Jika umumnya ibu yang lebih sering memeluk anak, kini peran ayah pun jangan sampai diabaikan. Transfer kasih sayang antara ayah dan ibu, ini kaget saya, ternyata memberikan energi yang berbeda pada anak. Psikolog Meli Puspitasari, ya, Master NPLM itu apa? Jadi gelarnya itu M terus titik NPLM. Ya, dia juga psikologi, menjelaskan seorang ayah yang sering memeluk anaknya tanpa disadari berarti ia telah mentransfer kemampuan kemandirian. Figur seorang ayah yang bertanggung jawab dan tangguh merupakan karakteristik yang bisa menular juga pada anak. Karena laki-laki mentransfer aspek-aspek yang sifatnya berani terhadap figur otoritas di luar. Yang dekat dengan bapaknya biasanya lebih tough, lebih tegas di luar. Jelas Meli kepada Wallipop. Wallipop itu websitenya ini. Sementara pelukan ibu mengajarkan anak untuk jadi pribadi yang lebih lembut. Tidak selalu berarti menjadikan anak cenderung bertutur kata halus, bersuara pelan, atau berperilaku lembut terhadap setiap orang, tetapi lebih kepada membentuknya jadi seseorang yang lebih peduli kepada orang lain. Ibu yang suka memeluk anaknya bisa transfer figur empati
tugas psikolog lulusan Universitas Muhammadiyah Malang tersebut. Seberapa sering anak harus dipeluk kedua orang tuanya untuk mewujudkan pembentukan karakter positif secara maksimal? Meli mengatakan tidak ada batasannya. Namun menurut penelitian yang disebutkan oleh Kathleen Keating dalam bukunya The Hug, terapi pelukan pada anak maupun orang dewasa idealnya diberikan 4-12 kali dalam sehari. Meski begitu, Meli tidak menyarankan para orang tua untuk menghitung berapa kali pelukan yang harus ia berikan setiap harinya. Yang terpenting adalah kualitas, bukan kuantitas. Berikan pelukan yang tulus saat Anda dan anak sedang bersantai, mengobrol setelah ayah atau ibunya pulang kerja atau menjelang tidur. Pelukan erat dan hangat sambil membelai rambut atau mengelus punggung juga bisa dicoba agar hasilnya lebih efektif. Maka itu saya ajarkan kepada guru-guru, kepada pengasuh asrama, memberi pelukan pada anak-anak itu sangat bermanfaat. Jadi kalau ada di antara saudara guru-guru pengasuh asrama yang sampai hari ini masih merasa canggung memberi pelukan itu oleh orang Islam saja bisa menemukan kebenaran ini. Maka itu kita pun harus. Ya, saya selalu mengimbangi, jangan pernah marah 2 kali pada anak itu sebelum kita memberikan pelukan 4 kali lebih dulu. Kalau anak itu sering kita peluk dan kita marah, mereka akan terima. Karena mereka akan lebih merasakan bagaimana perhatian dan kasih kita kepada anak itu. Emosi yang meledak-meledak akan membuat anak itu makin luka dan makin jauh dari kita. Nah, terus dalam perjalanan tadi, dari sini sampai yang di mobil jadi diskusi, termasuk Pak Daud. Nah, coba kita buka Lukas pasal 2. Di PowerPoint ada? Nah, kita lihat Lukas pasal 2 mulai 43. Karena dia minta untuk saya carikan rekaman khotbah tentang hubungan orang tua dengan anak. Saya bilang repot Bapak cari itu khotbah yang dimana sudah lupa. Kalau untuk cari lagi, wah, bongkar filenya terlalu banyak. Langsung saya minta dia, cepat kamu cari Alkitab, ya, ayat 43. Perhatikan, tayangkan, ya syuting sana. Sehabis dari hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Saudara, catat ya, konsep ini penting sekali untuk kita ketahui. Di dalam banyak pembahasan di luar gereja, jadi saya diundang ceramah, memberi seminar tentang peranan orang tua, hubungan anak orang tua semuanya. Saya bersyukur kepada Roh Kudus karena di semua acara-acara itu, seminar, narasumber apa saja, saya tidak pernah pakai pustaka lain atau buku apa saja, selalu Alkitab. Dan saya memang tidak akan pernah bahas buku apa saja karena Alkitab sudah terlalu banyak untuk dibahas. Katakan amin untuk itu. Nah, dari sini kita melihat kata penting ya kepada saudara kita yang bahas skripsi tadi. Saya bilang perhatikan penekanan tanpa diketahui oleh orang tuanya. Anak hilang sampai tanpa diketahui orang tuanya. Ayo kita jujur berkata, kalau ada orang tua yang pernah kehilangan anak, mungkin gak setuju kalau kita bahas ini. Menurut saudara, kalau sampai ada anak hilang tanpa diketahui orang tuanya, yang harus disalahkan itu siapa? Jelas orang tua. Anak gak bisa disalahkan. Nah, ini pertanyaannya, mengapa anak itu hilang sampai orang tuanya gak tahu? Ayat berikutnya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Saudara, ayat ini sangat indah. Dalam diskusi saya dengan para psikolog, ya psikolog bidang apa saja, catat. Dalam bahasa sains, bahasa ilmu pengetahuan, bahasa ilmiah, mereka menyangka bahwa siapa ada di mana. Itu bahasa ilmiahnya namanya asumsi. Apa? Asumsi. Suami istri yang rajin bertengkar itu pasti karena asumsi. 2 orang bersahabat bertengkar dan salah paham itu pasti karena asumsi. Di dalam dunia psikologi, asumsi ini disebut daerah merah.
Artinya apa daerah merah? Ayo jawab, daerah merah itu daerah apa? Daerah rawan, daerah berbahaya. Maka itu jangan pernah berasumsi, karena itu akan mencelakakan banyak orang. Jangan-jangan mungkin kira-kira asumsi itu jahat, saudara. Walaupun ada asumsi positif, tapi sedikit sekali asumsi itu positif. Karena kecenderungan kita berdosa itu negatif. Maka itu sebelum tahu jelas tentang suatu keadaan, hentikan. Jangan-jangan menyangka, berasumsi. Nah, ini sebuah kesalahan. Saya tekankan kepada saudara kita yang buat skripsi itu, ingat ya, Lukas menulis ini 2000 tahun yang lalu, ketika manusia belum sebanyak ini di dunia. Perhatikan angka 12. Perhatikan. Ternyata sampai hari ini, setelah 2000 tahun yang lalu kisah ini dituliskan, bahwa angka 12 buat seorang manusia itu angka rawan. Kenapa? Karena mulai remaja, mulai akil balik, dalam bahasa ilmiah yang lain masa puber, dalam bahasa Melayu sebelum di Indonesia kan namanya pancaroba. Nah, saya lebih suka menggunakan kata pancaroba, karena pancaroba itu seperti cuaca, dan itu betul. Mengapa hanya Lukas yang menuliskan? Dan ini semua guru harus belajar Lukas 2. Kalau saudara guru tidak belajar Lukas 2, saudara kan jadi guru yang gagal. Siapa yang ngikuti berita di TV 2 hari ini, Nabire terkenal gara-gara novela Nawipa. Wah, seru itu novela Nawipa di Mahkamah Konstitusi. Hebat sekali. Ya, ini yang SMS-nya BBM sudah banyak. Wah, Nabire terkenal. Puji Tuhan, saya bilang. Ada yang gak ngikuti. Terlalu betul. Ini banyak nonton sinetron tuh pasti. Awas. Saudara, nah, guru harus tahu Lukas 2. Karena Lukas itu seorang dokter, 2000 tahun yang lalu dia sudah meneliti ini, bahwa anak-anak di usia remaja belasan tahun itu rawan. Hal yang paling penting, saya sudah sering ngajar juga di antara saudara, ketika anak-anak kita berusia remaja, maka kita nggak boleh jadi orang tua. Kita harus jadi teman dan sahabat untuk mereka. Apa artinya sahabat? Catat. Saudara tidak boleh memaksa anak untuk mengerti diri kita. Begitu orang tua memaksa anaknya yang sudah menginjak remaja mengerti kita, maka yang terjadi adalah putus hubungan. Justru kita orang tua yang harus mengerti mereka. Saudara, ketika para psikolog itu saya diskusi tentang pasal ini, mereka itu kaget. Saya akan cerita tanggal 22 Juli yang lalu, hari Selasa. Saya ada di Australia, di kota Brisbane, dan diminta untuk berbicara di kalangan mahasiswa pasca sarjana dari kampus Griffith University. Nah, saudara, saya tidak menyangka acara itu yang hadir ternyata 90% itu Muslim. Moderator saya Muslim, namanya Ibu Anjarwati, kandidat doktor dari UGM. Ada dosen dari UI, dari ITB, dari Unhas, dari UGM, ya, dari Universitas Islam. Nah, mereka itu dapat beasiswa 100% dari pemerintah Australia. Semua ibu-ibu dosen mereka berjilbab. Nanti Rian saya akan tanya juga berapa. Nah, temanya umum, life coaching. Coaching itu mentor, pembimbingan. Kalau saudara lihat sepak bola, ada coachnya, itu pelatihnya. Judulnya apa ya, mentor kehidupan dengan Daniel Alexander. Nah, judul itu buat saya kaget, melahirkan manusia hebat. Saya tanya, siapa yang buat tema ini? Saya belum pernah ngajar dengan tema melahirkan manusia hebat. Nah, salah satu mahasiswa itu yang anak saya juga. Ya, papa kan sering khotbahnya begitu. Ya, tapi nggak pernah mikir ada tema ini. Ya sudah, saya nggak pernah bayangkan. Ternyata itu di betul-betul ruang kuliah. Yang duduknya turun kayak di di gor gitu.
ya lengkap semuanya Bu. Saya kaget, ini ruang kuliah bukan main-main. Nah begitu saya masuk, moderatornya bilang, Pak saya minta maaf, saya nggak sempat kontak Bapak. Ya wajar, sebagai moderator kan harus kenal dulu siapa yang mau dimoderator ini. Habis nggak ketemu, akhirnya saya tanya, nah sebut satu nama dari anak kami yang kuliah di situ. Lihat aja di Google. Nah setelah saya lihat di Google, ternyata Bapak ini pendeta. Pertama dengar itu saya juga kaget. Jadi maksudnya bagaimana kalau saya pendeta? Oh ya nggak apa-apa, ya sudah kalau nggak apa-apa. Oke, nanti saya akan bacakan feedbacknya setelah seminar. Nah itu salah satu contoh. Nah, kalau saya bahas di acara-acara umum pun, saya tidak pernah pakai buku yang lain, selalu Alkitab. Oke, saya kembali. Nah tulisan ini, ya maaf, di dalam ilmiah, ya dalam ilmiah, semua ilmuwan itu patokannya adalah literatur. Tahu kata literaturnya? Tulisan. Dan itu yang mengagumkan. Karena konsep ilmiah, semua yang dibahas adalah sebuah tulisan. Entah tulisannya siapa, itu nggak perlu dibahas. Pokoknya itu tulisan. Apalagi kalau tulisan itu usianya sudah lama, entah ribuan tahun, entah jutaan tahun. Dan itu dibuktikan oleh ilmiah lagi bahwa ini memang tulisan. Maka para ilmuwan tidak boleh meniadakan literatur itu. Ngerti maksudnya? Maka termasuk Alkitab. Di dalam ilmiah, maka kitab suci kita itu enggak disebut kitab suci, disebut tulisan, literatur. Dan tidak boleh ada yang membantah atau menyanggah bahwa itu tidak betul. Ngerti enggak konsep itu? Nah inilah kemenangan kita. Kalau kita membahas Alkitab di dunia apa saja, kan ini tulisan. Apalagi sudah dibuktikan. Bahkan yang paling membuat Alkitab kita menang sebagai tulisan, literatur yang gak bisa dibantah adalah, catat ini penting, Alkitab adalah satu-satunya buku yang diterjemahkan ke dalam paling banyak bahasa. Kalimatnya betul atau salah? Betul tidak? Paling banyak bahasa. Tidak ada buku lain yang bisa menyaingi Alkitab. Jadi kalau ada yang membantah, waktu saya ngajak diskusi pada akhirnya, saya cuma bilang, maaf, jangan bantah saya, bantah fakta. Kalau buku ini salah, tidak mungkin diterjemahkan ke begitu banyak bahasa. Diam mereka. Nah itu kemenangan literatur. Maka itu sebagai guru-guru saudara, sebagai orang-orang yang suka belajar, kuasai kebenaran ini, katakan amin. Maka itu saya berani bicara di depan kalangan apa saja, karena dia bukan sekedar buku agama, katakan amin. Ingat, yang kedua, nah yang kedua ini kita nggak bisa mempertahankan dengan fakt jelas, karena itu hak kita. Satu-satunya buku yang disebut kebenaran, the truth, itu cuma Alkitab. Tidak ada buku lain yang disebut kebenaran kecuali Alkitab ini. Maka itu sebagai anak-anak Tuhan yang punya kebenaran ini, kita harus bangga, katakan amin. Ini kebenaran. Nah saya ingin seandainya ada di antara kita yang selama ini masih ragu-ragu, ya inilah fakta. Maaf saya ngomong supaya saudara makin yakin. Mengapa saya hidup bisa seperti ini? Karena tiap kali saya menemukan kebenaran ini, saya betul-betul lakukan, saya praktekkan dalam hidup. Dan itu hidup, jadi hidup. Dan ini luar biasa. Maka itu jangan pernah takut berbicara pada kelompok apa saja. Sebab saudara dan saya punya backing, punya pendukung, pembela yang luar biasa, yaitu kebenaran ini. Amin. Harus berani. Oke, saya lanjutkan. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang, kok mati, hilang. Nah asumsi, ya mulai hari ini saudara bisa menolong banyak kehidupan, ya banyak kehidupan. Pokoknya tiap kali saudara ketemu ada orang yang suka cerita, aduh masalahku di pekerjaan begini, aduh masalahku dengan tetangga begini, ya langsung hari ini katakan, kamu pasti berasumsi. Ngerti nggak? Kamu asumsinya orang ini begini begitu terhadap kamu. Ayo saya minta saudara jawab, menurut saudara asumsi itu kebenarannya berapa puluh persen?
Ayo, dari semua buku yang saya pernah baca, asumsi itu kebenarannya nggak sampai 5%, saudara. Bayangkan kalau sebuah fakta yang kebenarannya nggak sampai 5%, tapi dipercaya, ya goblokmu sendiri gitu saja. Betul tidak? Akhirnya orang yang suka berasumsi, ini yang berbahaya. Dengar yang masih sering bermasalah dengan banyak orang. Orang yang suka berasumsi itu jahat. Jahatnya di mana? Dia selalu menganggap aku benar, dia yang salah. Padahal 90% yang salah siapa? Kita. Yang 5%-nya ada di situ, bukan di kita. Ini yang jahat. Maka itu yang rajin bertengkar, rajin salah paham. Kalau nggak mau bertobat, matilah kamu. Udah gitu saja. Sebab orang itu bikin rusuh kehidupan. Kok nggak amin? Saya itu kalau ngomong tegas-tegas saja lah. Daripada hidup merepoti, mati saja sudah. Lebih baik tinggal lihat kuburanmu daripada lihat kamu hidup bermasalah terus. Dan banyak orang nggak setuju saya ngomong ini. Saya lawan balik. Ayo sekarang hitung. Sebelum kamu di sini, runtut lagi perjalanan hidupmu. Kalau 5%-nya kamu nggak pernah punya masalah di tempat-tempat sebelum di sini, saya akan setuju. Tapi kalau 95% di tempat-tempat sebelum kamu di sini kamu bermasalah terus, yang salah siapa? Ngerti konsep itu, saudara? Inilah kebenaran. Maka itu hari ini yang langganan tersinggung, langganan ribut. Kalau nggak mau bertobat apa tadi? Nah, sudah lebih baik. Jangan marah saya ngomong. Oke, saya lanjutkan. Karena mereka menyangka, mereka berasumsi bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Nah, karena asumsinya, oh anak ini ada dengan teman-teman kami, ya otomatis sebagai orang tua mereka nggak perlu cari, bukan? Ah, ada dengan mereka kok. Padahal Yesusnya sudah ketinggalan jauh. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Nah, ini kan lebih keterlaluan. Masa orang tua model apa ini? Anak hilang sehari perjalanan baru sadar kemana anak ini? Betul? Nah, saya bilang pada saudara tadi yang buat skripsi, ini perlu dibuka. Kalau sampai orang tua baru sadar setelah sekali perjalanan, anak itu hilang, berarti ada apa dengan kesibukan orang tua ini? Ngerti nggak pertanyaannya? Berarti orang tua sibuk sendiri nggak? Sibuk. Padahal sibuknya apa? Kan jalan pulang. Kira-kira kalau orang berjalan sibuk itu ngapain? Nah, ngobrol, ngerumpi. Itu masalahnya. Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Lanjut 45. Ya, masih Lukas 2. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Balik lagi. Lanjut. Sesudah 3 hari. Nanti keterlaluan gak anak hilang 3 hari baru ketemu. Saudara, ini hebat sekali kalau dibahas. Betul tidak? Saya yakinkan lagi, mulai hari ini jangan jadikan Alkitab kita hanya buku agama, tapi ini buku kehidupan. Kok nggak ada yang amin sih? Ini buku kehidupan. Kalau saudara mau bahas kesehatan, jangan cari buku-buku kesehatan. Buka kitab Musa. Itu buku kesehatan yang luar biasa. Dan hebatnya lagi, ilmiah itu punya konsep begini. Literatur itu akan diberi waktu, ya, tanggal atau tahunnya berapa lama. Nah, lalu semua penemuan baru, misalnya dari Nabi Re, saudara membuat penemuan, ya, penemuan saudara tidak akan diakui sebelum jurnal internasional membuktikan bahwa penemuan saudara bukan menjiplak atau meniru. Ya, jadi ada jurnal. Sebelum ada Google, ya, sebelum ada Google, dunia itu tidak secepat sekarang membuktikan penemuan itu akurat, asli atau jiplakan. Itu perlu waktu bertahun-tahun, saudara. Sebab di file mereka, di jurnal mereka itu ada jutaan penemuan. Dulu waktu saya pernah baca, dunia ini punya 4 kota di 4 negara yang menyimpan jurnal. Kenapa dibagi 4? Dibagi pengelompokannya. Misalnya soal kesehatan diserahkan ke negara mana, soal apa itu elektrik atau apalah, macam-macam negara mana. Bayangkan
Untuk satu orang saja membuat penemuan baru harus nunggu berapa lama. Tapi secara Google ini hanya perlu waktu berapa hari saja. Hebat sekali mesin ini. Nah saudara, ketika penemuan ini dilihat, tidak ada yang bisa, tidak ada mungkin. Ketika penemuan ini dicek, tidak ada yang membuatnya, berarti dia masuk ke jurnal. Tapi saya beri contoh, dunia itu bulat. Yang menemukan yang literatur paling tua di jurnal itu adalah Ayub dan Yesaya. Ya, kitab Ayub, kitab Yesaya adalah kitab literatur tertua tentang dunia itu bulat. Jadi sebelum Galileo, sebelum Columbus, nah di dalam jurnal itu ditulis. Nah sampai hari ini belum ada yang menggeser posisi Ayub dan Yesaya. Seandainya ada orang Nabire iseng-iseng ya duduk di pinggir kali Nabarua sana, terus menemukan sebuah tulisan, wah dulu orang Nabire abad keberapa menemukan dunia bulat, lebih tua dari tulisan Ayub istilahnya, maka Ayub gugur, orang Nabire. Ngerti maksudnya itu? Nah, saudara, ini yang luar biasa. Bisa ngerti gak maksud itu? Jadi Alkitab ini sangat hebat. Lanjut ya. Setelah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Tuhan. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Bayangkan umur 12 tahun. Ditulis terjemahan alim ulama. Itu kan ahli Taurat, orang Farisi. Kira-kira umur mereka berapa kalinya umur Tuhan Yesus? Ayo jawab, kira-kira berapa kalinya? 3 atau 4 kalinya. Nggak mungkin ada umur 24 di situ. Baru 2 kalinya aja, pasti lebih dari itu. Nah, dalam kondisi seperti itu terjadi apa? Ayat 47. Dalam beberapa terjemahan saya baca, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Terus 48. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami, bapamu dan aku, dengan cemas mencari engkau?" Stop dulu sampai di situ. Ayo kita bahas ini. Keluarkan kata tercenganglah mereka. Itu menunjukkan Yusuf dan Maria bersikap apa? Ayo cepat. Kagum, kaget, negatif atau positif? Ayo, tercengang ini menunjukkan sikap negatif atau positif dari seorang tua yang melihat anaknya sehebat itu, umur baru 12 tahun. Ayo cepat jawab, negatif atau positif? Sangat positif. Tapi anehnya reaksinya negatif. Loh, betul nggak? Inilah. Nah, ayo kita belajar. Mengapa secara eksplisit di hati paling dalam mereka kagum, anak ini hebat, tapi secara ungkapan luar mereka kecewa? Siapa bisa jawab? Ini konsep penting. Setiap orang tua yang punya masalah dengan anak, ternyata ayat ini yang menunjukkan di mana kesalahan orang tua. Coba jawab. Ya, Bu Hana, tunggu Valdi dulu. Udah, Mama harus dengar ini, Val. Udah, oke, kamu duduk dulu. Penting, Bu Ana kepala sekolahnya harus tahu, saudara. Sampaikan kebenaran ini kepada semua orang tua. Saya ulangi lagi. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Jelas kagum dong. Betul? Hah? Anak kami sehebat itu, bisa tanya jawab dengan orang-orang tua. Tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Apa yang jadi jembatan? Maaf ya, saya pakai istilah ini. Tercengang itu berarti di sisi sebelah sana. Pernyataan orang tuanya kecewa atau bangga? Ayo, kecewa atau bangga? Kecewa. Nah, ini kan aneh. Masalah yang sering terjadi antara orang tua dengan anak, ketika kita tidak tulus dan jujur mengungkapkan kemurnian hati kita. Setuju saya ngomong kalimat ini? Ketika kita tidak jujur mengungkapkan suara hati kita yang paling dalam,
Kenapa banyak orang tua tidak jujur mengungkapkan isi hati yang paling dalam? Siapa bisa jawab? Kepada anaknya enggak jujur. Ini kan enggak jujur. Padahal faktanya kan mereka tuh bangga, tercenganglah mereka. Tapi kenapa ungkapan keluarnya mereka kecewa? Ayo, ini penting kalau saudara bisa jawab, khususnya para guru. Jangan berasumsi pada anak-anak kita sebelum kita tahu betul duduk perkaranya. Kenapa dia buat ini? Ayo, kenapa? Nggak mau direpotkan? Bukan. Coba kejar lagi. Iya, karena guru tidak mau anak lebih dari gurunya. Gengsi orang tua. Setuju saya ngomong ini? Gengsinya orang tua itu menghancurkan masa depan anak. Catat ya. Kalau mereka tercengang, ungkapkan. Nah, walaupun, nah kalimat ini, walaupun kamu buat kami susah, cari kamu 3 hari, tapi kami bangga dengan kamu. Ini kejujuran orang tua. Saudara, semua masalah orang tua dengan anak pasti karena konsep ini. Orang tua tidak mau mengakui kesalahannya dan kekalahannya. Mengapa ada pernyataan Pak Engel tadi, guru tidak mau disaingi dengan anak muridnya? Itu tadi, kalau kita nggak jadi orang tua, maka kita cuma jadi om dan tante untuk mereka. Kalau kita bersikap om dan tante, pasti kita nggak mau kalah dengan mereka. Gengsi dong. Rian, coba kamu kesini. Ingat tadi pagi waktu habis ngurus SIM cardmu, lalu kita nunggu Pak Edo jemput, kan kamu tanya sesuatu. Coba sini Rian, disusul sedikit. Ya, karena Rian melihat bagaimana cara kita bekerja di sini. Kamu tanya apa tadi pagi? Terus Om tunjukkan ayat itu. Coba ngomong. Terus reaksimu, kenapa saya nggak melihat pendeta yang lain seperti yang Om buat ini? Ingat gak pertanyaan itu? Oke, gimana? Lupa sih Om. Agak lupa, coba ingat-ingat. Terus Om tunjukkan ayatnya. Ya. Saya mikir dulu kalau Om Daniel, saya nanya apakah Om itu lebih ke penginjilan atau ke pembapaan. Dan Om Daniel bilang lebih ke pembapaan. Dan saya nanya juga, kok bisa banyak orang yang Om bisa datengin ke banyak orang dan banyak orang mau manggil Om papi gitu. Dan Om menjawab dari 1 Korintus 4 ayat 14-15 ya. Dan juga dari Yohanes 14 ayat 8 ya. Nah, kesimpulanmu apa setelah baca ayat itu? Saya kaget sih, yang terutama yang Yohanes 14 bilang, dia bilang kalau orang bakalan mulai satisfied, lebih terpuaskan kalau dia mempunyai bapak. Walaupun banyak orang punya banyak penjaga, teman atau apa, tapi akan lebih terpuaskan kalau punya bapak. Ya. Sebentar, kalau itu kamu mumpung di sini, bacakan ini. Ini moderator saya waktu seminar ya ceramah tentang anak hebat. Ya, coba bacakan. Waktu dibacakan ini saudara kan tahu bahwa ini Muslim karena kata-katanya. Ya, mulai. Berkah hikmah yang kami dapatkan dari acara seminar manusia hebat oleh Bapak Daniel Alexander. 1. Semua manusia itu hebat karena sejak dalam kandungan setiap bayi dianugerahi talenta tertentu oleh Tuhan. Ini 2 ya. 2. Anak laksana anak panah yang memerlukan orang tua untuk mengarahkannya dalam menuju sasarannya. 3. Orang tua tidak harus orang tua kandung, melainkan siapapun yang dapat mengurus anak itu. Ya. Waktunya cuma 1 jam. Ya, karena itu saya nggak tahu sewa atau mau dibagi apa. Tapi waktu saya menekankan anak-anak hebat itu tidak harus lahir dari orang tua kandung, mereka kaget. Maksudnya, akhirnya saya dipotong. Diskusi dulu. Nah, saya nggak perlu cerita banyak-banyak tentang ilmiah, karena seperti saudara tahu, kami suami istri melakukan. Maaf, saya berkata, kalau ada di antara saudara sadar dirimu hebat, kan bukan anak kandung kami, tapi kami berjuang untuk saudara semuanya, dan itu jadi diskusi, saudara.
Lalu kalau saya nyebut karena itu kelompok Islam banyak, jadi saya awali dengan ini. Manusia hebat itu saya kutip dari tulisan Nabi Musa. Nabi Musa menulis, satu-satunya ciptaan Tuhan yang serupa dan segambar dengan Tuhan adalah manusia. Nah kalau kita ini serupa dan segambar dengan Tuhan, berarti kan kita semuanya hebat. Nah mereka jadi sadar, mereka nggak bisa bantah, karena di kitab suci Al-Quran juga ada Nabi Musa. Ya saya uraikan kata kreatif. Manusia hebat itu tidak dinilai dari angka, hasil ujian ulangan, tidak. Manusia hebat itu karena kreativitasnya, imajinasi. Maka itu tolong guru-guru jangan pernah marah, dan orang tua juga jangan pernah marah kalau anak kita nilainya jelek. Dapat nilai jelek itu belum tentu bodoh. Setuju nggak saya ngomong itu? Jangan lihat nilai, angka itu bisa menipu. Tapi kreativitas dan imajinasi anak itu yang jauh lebih kita hargai daripada angka. Tolong sampaikan itu kepada sebanyak-banyaknya orang. Kenapa saya berani mengatakan kalimat itu? Ingat, hanya manusia yang disebut punya kreativitas. Kenapa kita punya kreativitas? Karena kita anaknya sang kreator, diciptakan oleh sang kreator, serupa dan segambar dengan kreator, itulah kreativitas. Lalu saya diskusi dengan mereka, binatang itu pintar tapi tidak kreatif. Saya bilang pada mereka, kalau binatang kreatif maka ada bebek kan renang gaya kupu, gaya punggung. Lalu burung buat rumah gaya Itali, gaya apa. Lalu ada singa ke salon karena mau cukur. Lalu ada sapi khusus bahasa Inggris, kuda khusus bahasa Jepang. Mereka tertawa. Enggak, mereka pintar tapi dia kreatif. Lanjut ya. Nah, terus saya ngomong, Nabi Daud kan ada di Al-Quran menuliskan bahwa anak-anak itu seperti anak panah. Itu jadi diskusi lagi. Bentar, ayo lanjut. Nomor 4 sekarang. Nomor 4, jadilah orang tua untuk mereka. Ya, tanda kutip ya orang tuanya. Terus jadilah orang tua untuk anak-anak panah yang tidak terurus. Antarkan mereka untuk menjadi manusia hebat. Ya. 5, karena musuh utama yang menghalangi tumbuhnya orang hebat adalah orang pelit yang tidak mau peduli kepada mereka. Nah, saudara, kenapa sampai muncul ini? Ada seorang dosen dari UGM. Aduh Pak, siapa namanya saya lupa. Dia tuh cerita, karena saya cerita bagaimana keuangan yang saya berikan kepada mereka itu, ya. Terus dia tanya, lalu istri bapak bagaimana? Saya tanya balik, sebelum saya jawab, kenapa harus tanya istri? Terus dia noleh kiri kanan gitu. Saya pikir kenapa? Aduh Pak, istri saya itu masalahnya berat, pelitnya minta ampun. Kalau begitu Pak, suatu kali saya akan kenalkan istri saya pada istri bapak. Orang tertawa semua di ruangan itu. Nah ini musuhnya, musuh utama itu bukan setan membuat manusia hebat, tapi orang pelit. Mereka heran. Saya ceritakan, hari Nino Bais adalah doktor ke-6 yang saya luluskan. Mereka kaget. Kalau S1 saya nggak ngitung, sudah lebih 380 sekian, saya nggak tahu juga. Master yang terakhir itu Geral Taliawo yang dari Ternate itu master yang ke-48. Nah maka itu kata pelit ini jadi pembahasan waktu itu. Terus yang ke-6 ya. Nomor 6, sebarkan semangat pay forward. Jika engkau merasa pernah ditolong oleh orang lain, maka tolonglah orang lain, dan orang lain itu akan menolong orang lain lagi, dan seterusnya. 7. Mari belajar selalu merasa cukup sehingga tidak berat untuk berbagi. Sebagaimana sungai yang hanya memiliki sedikit air dari sumbernya, namun kemudian di sepanjang alirannya akan berdatangan air-air baru hingga jumlahnya tidak surut, bahkan semakin banyak walau telah dibagikan kemana-mana. Pelajaran utama dari pelayanan yang telah Bapak Daniel berikan kepada anak-anak di Papua, kepada para narapidana, kepada para pendosa itu merupakan manifestasi kecintaan beliau kepada sesama manusia. Karena beliau sangat memuliakan manusia, siapapun dia. Karena manusia itu lebih mulia dari Ka'bah sekalipun atau gereja Bunda Maria di Bethlehem sekalipun.
Karena manusia adalah ciptaan Tuhan, sedangkan Ka'bah dan gereja adalah ciptaan manusia. Mari kita cintai sesama manusia. Mari kita temukan anak-anak panah yang tak terurus di sekitar kita sebagai wujud rasa syukur atas berkah Tuhan, atas setiap talenta berkah Tuhan, atas setiap talenta yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Terima kasih. Nah, saya tidak tahu saudara mikir apa dengan kesimpulan yang dibuat oleh moderator seorang Islam ini. Di sini saya bersyukur bahwa kalau kita bisa menyatakan kebenaran ini tidak dalam konteks agama, maka semua orang akan menerimanya. Katakan amin. Maka itu ayo mulai hari ini saudara, jadilah kita orang tua, baik untuk anak-anak kandung kita maupun untuk anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya mereka juga jadi orang-orang hebat. Jadi peranan orang tua itu sangat penting. Saya ulangi lagi 48 Lukas 2. Jujurlah kepada anak-anak, jangan gengsi. Setuju? Jangan gengsi. Kalau salah ngomong salah, maka anak-anak kita akan jadi orang-orang yang luar biasa. Hebat sekali firman Tuhan. Ayat 49. Jawabnya kepada mereka. Nah, kalau saudara punya terjemahan-terjemahan yang lain, ini sangat kurang ajar jawaban Tuhan Yesus. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Siapa orang tua yang gak tersinggung dapat jawaban anak sekurang ajar ini? Kenapa Lukas begitu jujur menuliskan apa adanya? Orang tua ingat, ketika anak-anak remaja kita mulai sampai di usia belasan itu, jangan pernah bersikap arogan kita kepada mereka. Dengarkan reaksi mereka. Dalam suatu diskusi di suatu tempat, mereka ada yang protes. Ketika mereka protes macam-macam, saya cukup kalut. Saya bilang, Papa beri saya hikmat. Karena kelompok itu bukan kelompok yang intelektual, yang biasa-biasa aja. Oke, tiba-tiba Roh Kudus berikan, beritahukan kepada mereka. Kebetulan daerah mereka daerah gunung berapi. Anak remaja itu bentuknya seperti gunung berapi yang mau meletus. Bisa bayangkan nggak? Kalau kita nggak di daerah gunung berapi, agak sulit membayangkan. Gejolak psikologi anak remaja itu nggak beraturan, meledak-meledak. Emosinya, omongannya, betul tidak? Yang pernah punya anak remaja harus tahu ini. Kadang-kadang kata-katanya kita nggak bisa ngikuti. Pagi begini, siang begitu, sore begono, nanti apa lagi? Berubah-ubah terus. Jangan dimarahi. Loh, kenapa nggak dimarahi? Sebab mereka sendiri sedang bingung. Aku ini ngapain? Nah, kalau yang ngalami aja bingung, lalu yang nggak ngalami memaksa jangan bingung. Yang lebih bingung siapa ini sebetulnya? Ngerti? Jadi siapa yang lebih bingung? Ya orang tua ini. Biarkan saja. Ayo, saya tanya mereka. Ada nggak ilmu yang bisa menahan erupsi gunung yang mau meletus? Jawabnya apa? Tidak ada. Dan nggak mungkin ada. Orang nganggur mau cari ilmu itu. Gunung mau meletus kok ditahan. Ngerti nggak? Akhirnya mereka sadar orang tua itu. Nah saudara, maaf ya, maaf. Saya belajar dari kisah Lukas 2. Semua orang yang saudara anggap aneh di hidup saudara sekarang ini loh, maaf ya, yang merasa aneh jangan tersinggung. Dengar baik-baik. Semua orang yang saudara anggap ini orang kok aneh, ini orang kok aneh. Ya aneh itu ada macam-macam kriteria. Nah yang paling aneh, di antara yang paling aneh adalah orang yang gak pernah merasa salah. Aku benar terus. Itu repot ngomong sama orang seperti itu. Gara-gara jatuh tidak. Nah maka itu kalau saya ketemu orang seperti itu, saya punya hikmat ini. Runtut. Apa ya? Runtut itu apa ya? Track record. Iya. Rekam jejaknya, ikuti. Ayo. 7 tahun yang lalu kamu di mana? Oh di sana. Oke. Punya masalah apa? Ya. Lalu 6 tahun yang lalu kamu di mana? Runtut saja kejadian-kejadian itu. Nah kalau selama kamu sudah pindah-pindah salah terus, masa orang segitu banyak salah semua terus kamu benar sendiri? Saudara dengar,
Ternyata penyebab orang kita anggap aneh itu karena masa remajanya selalu erupsinya ditekan oleh orang tua. Jangan meledak kamu, jangan meledak kamu. Saudara bayangkan, secara fisik, siapa pernah lihat orang kerdil? Orang kerdil tahu ya? Nah, secara fisik orang yang ditekan masa pertumbuhannya dia akan jadi kerdil. Ternyata secara mental juga sama. Waktu masa erupsi itu ditekan terus oleh orang tuanya, maka karakter orang itu jadi kerdil. Karena ditahan, jangan meledak, jangan meledak. Orang seperti itu penuh penderitaan. Dia sendiri sulit mengungkapkan apa isi hatinya. Maka orang seperti itu juga dia akan takut untuk menikah, padahal pengen. Kenapa? Karena buat dia semua orang salah, yang benar dia. Nah, siapa mau jadi pacarnya? Kok disalahkan terus? Belum menikah ini, ngerti enggak? Nah, orang seperti harus ditolong. Maka itu kecenderungan orang aneh, maka kita sebut, kamu kok kayak anak kecil, kan gitu bukan kalau kita ngomong? Loh ya atau tidak? Ya pantas saja kayak anak kecil, karena masa anak-anaknya nggak boleh lepas, ditekan terus. Ya sampai umur berapa tetap anak-anak. Inilah kesalahan. Nah, waktu saya ngajar ini, mereka tanya, Bapak baca buku apa? Lukas 2, saya bilang. Mereka kaget. Yesus meledak. Mengapakah kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Kalau ada di antara saudara yang sampai hari ini bertanya kepada saya, kenapa Koden kok masih mampu menghadapi orang seperti itu? Jawaban saya ada dua. Satu, karena ayat ini. Orang itu masa kecilnya tertekan. Di dalam tangan saya akan beri kesempatan untuk meledak. Walaupun risikonya besar ledakan itu. Dan saya bersyukur saya diberi kemampuan Tuhan untuk menanggung ledakan-ledakan orang itu. Kok nggak ada yang ngamen? Maka saudara pun harus berani tanggung risiko ledakan itu. Ini konsep yang luar biasa dalam hidup ini. Yang kedua, jadilah orang tua untuk siapapun juga. Dalam berapa orang yang terakhir ini ketemu saya dalam seminar home, terakhir banyak saya buat seminar home, mereka ada berkata begini, ternyata yang jadi anak-anak Koden nggak cuma anak-anak, ada orang tua yang jadi anak juga. Mereka heran. Dan memang betul, ada berapa yang umurnya lebih tua dari saya, manggil saya papi, terserah, saya bilang. Ya, cuma bagi Cilu saya agak aneh. Kenapa? Karena mereka itu masalah ledakannya dulu nggak dilepaskan. Dan begitu ketemu saya, mereka bisa merasa lebih bebas. Nah, apalagi kalau mereka sudah punya cucu, cucunya yang lucu. Oh, banyak kok begitu. Tapi itu hal yang luar biasa. Maka itu mulai hari ini belajar melihat Alkitab dengan konsep yang benar. Ini betul-betul kebenaran. Betul? Belajar. Terus lebih dalam lagi dalam banyak hal yang Papa sediakan buat kita. Oke, saya berhenti dulu. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Maka itu guru-guru yang suka emosi nggak layak jadi guru, jadi tukang sate aja. Karena kalau tukang sate kan, ya itu boleh sana. Enggak, jangan jadi guru yang suka emosi itu dengan murid. Tolong saya minta kepala sekolah seleksi guru-guru emosi kita pindahkan aja. Kita bukan warung sate, warung bakso. Ya enggak. Itu saya baru lihat itu di Malompo ada soto apa? Gobrak apa? Jedor. Saya apa lagi ini? Oh ternyata itu jual soto aja, jedor supaya emosinya meluap. Ya Pak Basuki tanya apa? Pakai mikrofon supaya yang lain dengar. Ya, tadi kemudian mengatakan bahwa kalau untuk mengatasi yang pada masalah tahan darahnya, kemudian memberi kesempatan itu kepada. Nah, pertanyaan saya sejauh mana dan seberapa lama kira-kira kemudian memberi kesempatan kami meledak atau dibiarkan terus meledak-ledak? Iya. Iya. Kapan? Maaf ya, ini saya tidak ngomong untuk Pak Basuki. Maaf. Tapi saya percaya Pak Basuki mewakili semua yang lain.
Saya jawab dulu. Motivasi saudara bertanya berapa, saudara? 1, saudara pasti nggak mau repot. 2, saudara mau cepat-cepat orang itu selesai. Artinya saudara pelit gitu saja, saudara. Betul tuh? Saudara, ledakan gunung berapi itu nggak bisa diukur sampai kapan. Ini sinabung nggak bisa terus meledak terus. Sekarang gunung Selamat lagi meledak. Nah, jadi cari orang itu gunung apa? Itu jawabannya, orang itu gunung apa? Jadi nggak ada waktunya. Oke, maka itu diperlukan hati Yesus untuk menolong ini. Dan saya bersyukur kebenaran ini itu luar biasa. Jelas Bapak Suki. Jadi tergantung gunung apa orang itu. Ada lagi yang lain? Kenapa? Hebat. Ayo, siapa lagi mau tanya? Ayo, yang di belakang-belakang ada yang mau tanya? Oke, ada yang mau tanya? Ayo, Pak Peres mikir apa? Pak Peres kok mikir terus? Mau nambahin sini? Silakan nambahin. Oh ya, kenapa? Benar. Tunggu dulu, pakai mikrofon. Maksudnya tadi dibilang bahwa dari sisi anak itu memang di dalam situasi seperti gunung meletus. Mungkin di sekarang yang dibutuhkan adalah lebih banyak peran orang tua, maksudnya untuk bersabar, untuk lebih mengerti. Ya, pertanyaannya bagaimana langkah-langkahnya supaya kita bisa sampai ke titik itu? Maksudnya bagaimana? Apakah harus berdoa atau gimana? Ya, jangan cuma berdoa, itu terlalu rohani. Jangan dikit-dikit berdoa. Oke. Dengar. Oke, ada 2 juga jawabannya. Yang pertama, ingat dulu kita juga begitu, tapi masalahnya kita lupa. Karena kalau kita bisa seumur sekian, pasti pernah seumur remaja, bukan? Masa masa remaja dilewati, menakutkan. Yang kedua, belajar dari Papa di surga. Ya, terus terang, kalau Papa di surga seperti saudara semua, saya nggak berkata kita loh. Ya, seperti saudara semua yang nggak sabaran menghadapi gunung meletus itu. Kira-kira kita jadi apa? Jadi petir. Enak aja. Jadi apa? Oh, kerdil. Iya. Saudara selalu ingat itu. Jadi tiap kali ada orang-orang, aduh ini kenapa? Saya selalu lihat, ya, aplikasikan. Ya, ini saya ajarkan kepada semua orang di mana saya berada. Sebelum saudara bereaksi jengkel dan marah pada seseorang yang buat saudara gusar, menipu atau menyakiti, stop dulu, aplikasikan. Kira-kira kalau aku buat seperti orang itu buat kepadaku dan aku buatnya kepada Tuhan Yesus, kira-kira Tuhan Yesus membuat apa untuk aku? Setelah saudara tahu jawabannya, kira-kira Papa di surga ngapain aku? Nah, lakukan itu ke orang itu. Oh, enggak, amin. Kira-kira Papa membuat apa kalau kita buat itu kepada dia? Tempeleng? Modar ditempeleng, itu aja sudah. Jangan lagi ditempeleng, diskit kita habis kita sudah. Oke, jelas Mbak Soenda? Oke, ada lagi? Ibu-ibu sekarang, ini 2 bapak ini. Nanti siapa yang ingin dapat itu, ini tadi masuk dari Brisbane juga. Hemi kirim tentang pelukan tadi itu. Anak saya dari Brisbane langsung. Ayo, ada lagi ibu-ibu sekarang, saya beri kesempatan. Ayo. Ya, istrimu dong suruh tanya. Mau tanya? Erna? Katanya sering marah sama anak, katanya suamimu itu. Ya. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Ayo kita lihat ayat yang terakhir ya, supaya betul-betul kita itu jadi seorang yang bisa menyatakan Yesus kepada dunia ini. Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Jadi Alkitab ini buku yang luar biasa, saudara. Ya. Mulai ayat yang pertama. Hakim-Hakim 11 mulai ayat yang pertama. Apa yang kita mau pelajari dari kisah ini? Jadi serusak-rusaknya seorang anak tetap orang tua yang salah. Adapun Yefta orang Gilead itu
adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan Sunda atau pelacur. Ayah Yeftah ialah Gilead. Ayat 2, juga istri Gilead, jadi istri sah, melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yeftah. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Nah, terjadi apa kalau anak yang gak pernah minta dilahirkan tapi disakiti? Maka larilah Yeftah dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana kumpullah kepadanya petualang-petualang, ya kalau sekarang kelompok geng penjahat-penjahat yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Sayang tidak ditulis oleh kitab Hakim-Hakim bagaimana pertobatan Yeftah. Tapi inilah dampak dari keluarga yang hancur. Ayo kita pulihkan Papua, amin. Karena banyak kehancuran di tanah ini dalam keluarga, dan kita jadi berkat buat mereka semua. Jadi proses pendidikan di sekolah kita ini kita akan jadikan warna lain buat Indonesia ini, amin. Buat kita jadi contoh yang lain. Berita bagus, waktu saya hadir di pengukuhan Dr. Saudara Hari Nenobais, ya, saudara, ternyata ada 7 profesor yang mengukuhkan dan menyanggah. Nah, terus salah satu profesor itu memberi pertanyaan begini. Saya ingin memberi pertanyaan pada saudara, pertanyaan yang melankolis. Saya pikir tanya apa ini melankolis? Saya tahu istri Anda adalah seorang dokter gigi yang cukup terkenal, pasiennya juga banyak. Tapi setelah dokter ini saudara pegang dalam gelar hidup saudara, apakah saudara mau kembali ke Papua atau saudara mau kemana? Ini agak melankolis pertanyaan. Kaget juga. Langsung Hari menjawab, saya dapat dokter ini gara-gara Papua, maka saya akan kembali ke Papua. Dan istri saya pun sudah saya persiapkan sejak belum menikah, bakal saya menikah ikut ke Papua. Mereka tepuk tangan saudara. Nah, terus profesor lain lagi. Setelah saya membaca disertasi saudara, ini jauh sebelum Jokowi membuat moto revolusi mental. Dan ini yang saudara buat bersama yayasan saudara adalah revolusi mental, mulai dari Papua untuk Indonesia. Dan saya minta disertasi ini di bab sekian diubah dengan tema revolusi mental. Kaget juga saudara. Dan akhirnya direvisi. Nah, 3 hari yang lalu ada jalur tulisan Hari Nenobais ini diserahkan di rumah transisi. Masih ingat rumah transisi? Ya, yang disiapkan oleh Jokowi dan Yusuf Kala untuk membentuk pemerintahan baru Indonesia. Dan ketika tulisan ini diserahkan 3 hari yang lalu dapat jawaban. Tulisan saudara diterima resmi oleh Jokowi, presiden terpilih, dan oleh wakilnya untuk dimasukkan dalam program pemerintahan yang baru. Dan nanti akan dicetak, diperbanyak, dibagi kepada semua yang hadir pada pelantikan 22 Oktober. 22 Oktober. Terus saya tanya, yang bayar cetaknya siapa? Oh ya mereka. Ya sudah kalau begitu. Saya pikir saya lagi. Wah, ini luar biasa. Hebat gak Tuhan berikan hikmat yang seperti itu? Maka itu ayo maju. Ya, sebentar lagi Refli Paris harus doktor nanti. Awas kalau tidak. Ya. Dan saya beri target Hari Nenobais 3 tahun. Jadi 2017 kamu profesorat. Tidak boleh lewat dari tahun ini. Saya beri target. Ya. Jadi harus maju terus. Nah, waktu saya ngomong itu dengan Hari, saudara, belum ada jalan. Karena profesor itu harus punya 2 kendaraan istilah. Dia harus mengajar jadi dosen, dan dia harus buat karya tulis. Nah, Pak, kalau saya harus jadi dosen gimana? Di Nabil belum ada. Masuk di Osweb katanya begitu. Saudara, saya nggak jawab karena saya belum tahu. Tiba-tiba tahun ajaran 2015-2016 UI buka cabang di Biak. Saya kaget. Nah, jadi saya belum tahu. Ketika UI mau buka cabang di Biak, saudara, yang dihubungi pertama kali ya Hari. Dia nanti akan disiapkan jadi rektornya.
untuk itu. Oh iya, saya bilang luar biasa. Nah, terus dia tanya, lah Pak bagaimana kalau saya jadi di Biak? Iya, Biak Nabire kan dekat. Terus saya sambil guyon, sebenarnya kan pesawat punya pesawat sendiri. Bisa terbang bolak-balik, ngapain pusing? Dia tertawa juga. Nah itulah hal-hal yang Tuhan persiapkan. Jadi kendaraan pertama sudah ada di Biak, tahun depan buka. Kendaraan kedua kamu siapkan buat karya tulis yang diakui oleh internasional, karena ada persyaratan. Kalau salah 4 kali karya tulis itu dipaparkan ke internasional, yang berapa kali itu ada di nasional. Saya bilang gampang untuk buka ya. Jadi inilah yang Tuhan siapkan buat kita. Kalau kita semua membenahi dari dalam, keluarga dipulihkan, anak-anak dipulihkan. Kalau anak-anak dipulihkan, mereka jadi orang-orang hebat ke depannya. Amin. Saya harap dari sini saudara kembangkan sendiri kehebatan Alkitab dengan dunia pendidikan atau intelektual yang saudara miliki. Ya, misalnya seorang teknik sipil akan melihat Alkitab dengan pandangan teknik sipil. Nanti seorang psikolog melihat Alkitab dari pandangan psikolog. Saya seorang peneliti sosial keluarga, saya menemukan begitu banyak ayat-ayat tentang keluarga dan hidup sosial masyarakat. Maka itu gampang sekali untuk saya ngajar. Nggak perlu buku-buku yang lain, cukup dari Alkitab saja. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya, amin. Kemuliaan buat Bapa di surga. Tuhan memberkati kita.